Pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Kita yang harus berjuang. Memasuki pertengahan 1997, krisis moneter atau krispon melanda Indonesia. Nilai rupiah anjlok terhadap dolar Amerika yang berfluktuasi Rp12.000 hingga Rp18.000 dari Rp2.200 pada awal tahun. Di tengah situasi ini, tim ekonomi Soeharto justru menaikkan tarif listrik dan bahan bakar minyak. Ekonomi rakyat semakin terpuruk. Soeharto menyiasati situasi rawan pangan dengan kampanye makan tiwul yang disampaikannya melalui televisi. Namun, Soeharto tetap penuh percaya diri dan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia terbang ke Jerman untuk berobat. Sidang Umum MPR 98 memberi gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Soeharto. Gelar ini diberikan karena Soeharto dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi. Selama 30 tahun kekuasaannya, pendapatan per kapita meningkat dari $80 di tahun 1967 menjadi $990 di tahun 1997. Ekspor meningkat dari $665 juta menjadi $52 miliar. Namun, di balik angka-angka itu tersimpan angka kemiskinan yang besar jumlahnya. Bappenas pernah menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di tahun 1993 berjumlah 27 juta jiwa. Namun, tolak ukur kemiskinan adalah setiap orang yang berpenghasilan 20.000 per bulan. Bila batas kemiskinan tersebut menggunakan ukuran kebutuhan fisik minimum dari Depnaker tahun 1993, yaitu 80.000 per bulan, maka sekitar 180 juta jiwa atau hampir 90% rakyat hidup dalam garis kemiskinan. Gerakan mahasiswa terbukti menjadi gerakan yang paling konsisten melawan Orde Baru. Represi dan pemenjaraan tidak menghentikan perlawanan. Sejak 1971 hingga 1988, mereka tak henti-henti melakukan aksi-aksi penggulingan Soeharto. Tahun 1971, mereka menyerukan golput untuk tidak memilih dalam pemilu yang mereka anggap sekadar memenangkan Golkar, Partai Soeharto. Tahun 1974, mereka kembali bergerak untuk menolak dominasi modal asing dan kepemimpinan Soeharto. Tahun 1978, mereka menuntut sidang istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Soeharto atas penyelewengan UUD 45 dan Pancasila. Akhir 1980-an, mahasiswa kembali bergerak untuk menunjukkan solidaritas kepada kaum tani yang tergusur, yakni di daerah Kedung Omdo, Badega, Cimacan, Cilacap, dan lain-lain. Awal 1990-an, radikalisme mahasiswa mulai diarahkan pada struktur politik Orde Baru. Di Jakarta, Fahmi melakukan aksi di DPR menuntut sidang istimewa. Tahun 1994 dibentuk sejumlah gerakan mahasiswa antara lain SMID atau Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi. Jakarta, Mei 1998, eskalasi aksi mahasiswa menentang Soeharto mulai meluas ke berbagai kota. Mulanya hanya aksi di dalam kampus, kini mereka mulai bergerak melakukan unjuk rasa di jalan-jalan. Tanah ini milik keluarga kami sejak nenek moyang, tapi mereka merampasnya dengan paksa. Tutur seorang petani tentang tanah Tapos yang dikuasai Soeharto dan keluarganya. Peternakan Tapos mulai dibangun tahun 1974 dengan merebut 750 hektar tanah petani. Di kawasan ini lalu dibangun berbagai proyek pertanian dan peternakan yang sering menjadi tempat pertemuan informal Soeharto dengan para kroninya. Karena pasokan pangan hewan butuh tanah yang lebih luas, para petani dilarang menggarap kebun dan dipaksa menanam rumput gajah. Haji Dodo, petani Tapos yang melawan dan tetap menanami kebunnya, harus berurusan dengan aparat yang memenggal pergelangan tangannya. Sampai 10 tahun saya merasa tangan saya masih ada, sering gatal pada bagian yang buntung. Penculikan aktivis 1997-1998 adalah proses penghilangan secara paksa atau penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pemilu 1997 dan SU MPR 1998.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat negara selama periode 1997 sampai 1998. Dari angka itu, 1 orang dinyatakan mati, 9 orang dilepaskan, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. Tuti Koto, ibu dari Yani Afri, salah satu korban penculikan yang tidak kembali, menanyakan keberadaan putranya di Debhankam. Hingga akhir hayatnya, November 2012, Ibu Tuti Koto tidak pernah mendapatkan kejelasan tentang putranya. Masih soal penculikan aktivis, siapa yang melakukan dan harus bertanggung jawab? Temuan 3 lembaga di bawah negara DKP, TGPF, dan tim ad hoc Komnas HAM memberikan rekomendasi supaya Prabowo dan semua pihak yang terlibat penculikan diadili di pengadilan militer. Dalam kenyataan yang diadili hanya tim mawar, tapi mereka hanya 11 orang pelaku, bukan pengambil keputusan. Walaupun Prabowo diberhentikan atas rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira 11 tahun sebelum masa pensiun, namun ia tak pernah diadili. Pius Lusrilanang, seorang korban, menceritakan penyekapan dan penculikan yang dialaminya selama 2 bulan oleh tim mawar. Testimoni di Komnas HAM ini menyentak kesadaran kita akan bobroknya pemerintah saat itu dan memicu tuntutan akan perubahan. Pius kemudian dilarikan ke Belanda dan baru bisa pulang ke Indonesia setelah reformasi. Pada hari kepulangannya, Pius disambut oleh teman-teman aktivis dengan membawa poster sosok yang dianggap bertanggung jawab atas operasi tim mawar. Partai Rakyat Demokratik atau PRD dideklarasikan pada 22 Juli 1996 dengan Ketua Budiman Sujatmiko. Banyak dari anggotanya adalah intelektual muda dan aktivis, khususnya mahasiswa. 5 hari kemudian, pada 27 Juli 1996, dalam peristiwa yang dikenal sebagai Kuda Tuli, PRD dituduh mendalangi kerusuhan yang berujung pada perebutan kantor PDI. Bahkan PRD kemudian dinyatakan terlarang oleh pemerintah Orde Baru dan banyak anggotanya yang hilang, diburu, dan dipenjarakan. Mulanya Persatuan Rakyat Demokratik adalah organisasi payung dari ormas massa lintas sektoral. Di antaranya 1. Buruh atau FNPBI, tokohnya Dita Indahsari dipenjarakan. Suyat dan Bimo Petrus diculik tak kembali. 2. Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat atau Jaker, tokohnya Wiji Tukul diculik tak kembali dan Raharja Waluyajati diculik. 3. Serikat Tani atau STN, tokohnya Herman Hendrawan diculik tak kembali. 4. Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID, tokohnya Garda Sembiring penjara, Andi Arief diculik, dan Nezar Patria diculik. Organisasi payung ini kemudian bertransformasi dari organisasi massa menjadi PRD. Pada pemilu pertama pasca reformasi, PRD yang sebelumnya dinyatakan terlarang oleh Orde Baru diakui dan turut serta dalam pemilu 1999. Tapi karena Budiman Sujatmiko masih di urutan Cipinang, konsolidasi dilakukan dari dalam penjara. Salah satu elemen mahasiswa yang sering bentrok dengan aparat namanya Forkot atau Forum Kota. Awalnya beranggotakan sekitar 16 kampus, belakangan sempat bengkak menjadi 70-an. Mereka bersama FKSMJ tercatat sebagai organ gerakan mahasiswa pertama yang menembus gedung MPR pada 18 Mei 1998. Setelah jatuhnya Soeharto, aksi-aksi mereka makin radikal, hal mana sejalan dengan represi yang dilakukan TNI dan Polri. Aksi-aksi mereka menuntut dihapuskannya dua fungsi TNI, menentang SI-MPR 98, penolakan RUU PKB sering berakhir chaos. Ribuan aktivis Forkot bersama mahasiswa dan organ lain berani menghadapi panser dan meriam air aparat dengan hanya bersenjatakan tongkat bendera, batu, dan molotov. Aksi radikal mereka tak urung mengundang kecaman dan cibiran dari berbagai organisasi yang mendukung Habibie seperti KISTI atau Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam, PAM Swakarsa, dan kelompok-kelompok pro Orde Baru yang anti gerakan mahasiswa memplesetkan kepanjangan Forkot sebagai forum komunis total. Krisis moneter telah menyebabkan banyak perusahaan merumahkan karyawannya dalam jumlah besar. Kelas menengah pun tak luput dari imbasnya. Ekonomi kolaps, pengangguran terjadi di mana-mana.
Seiring dengan meningkatnya eskalasi gerakan mahasiswa, dukungan dari berbagai elemen masyarakat pun meningkat. Dukungan mulai membanjir dari elit politik, organisasi non-pemerintah, buruh, dan rakyat. Berbagai gerakan mulai menyokong dan menyumbang pada gerakan mahasiswa, bahkan tidak jarang secara perorangan. Di gedung MPR yang mulai diduduki oleh mahasiswa, orang berdatangan dan menyumbang apapun yang dapat disumbangkan. Situasinya mengingatkan pada cerita-cerita tentang zaman revolusi kemerdekaan. Sejak Orde Baru berkuasa, gerakan perempuan telah dikooptasi menjadi perkakas politik negara lewat Dharma Wanita dan Koani. Peran perempuan yang sebelumnya penting dalam kehidupan sosial direduksi menjadi kaum ibu yang harus tunduk dalam pakem politik patriarki. Pada pertengahan 1980-an, ketika ide feminisme mulai masuk dalam kesadaran perempuan kelas menengah terpelajar Indonesia, perjuangan menuntut kesetaraan gender mulai disuarakan. Jakarta ada Kalyana Mitra dan Solidaritas Perempuan. Di Jogja muncul kelompok perempuan Cut Nyadin, dan berbagai tempat terutama pada daerah konflik seperti Aceh, Papua, Timor, dan lain sebagainya. Pada 1997, saat krisis moneter, aktivis perempuan dari berbagai lembaga membentuk Koalisi Perempuan Indonesia. Koalisi ini kemudian terlibat dalam aksi-aksi politik mendukung gerakan mahasiswa dan memasukkan perspektif gender dalam tuntutan gerakan reformasi. Awal 1998, ketika krisis makin parah, para aktivis yang tergabung dalam Suara Ibu Peduli atau SIP menuntut penurunan harga susu. Mereka melakukan demo di Monas. 3 orang tokohnya diinterogasi semalaman di Polda dan diadili sebulan kemudian. Mereka dinyatakan bersalah karena melanggar KUHP tentang arak-arakan. Mereka adalah Gadis Arifia, Wilasih, dan Karlina. Demo di Monas hanya berlangsung setengah jam, tapi magnitudenya cukup besar mengingat demo itu dilakukan oleh ibu-ibu. Mereka bertiga kemudian diangkut dengan truk dan diproses. Anehnya pada bagian susila. Pada 12 Mei 1998, Teater Utan Kayu atau TUK akan mengadakan peluncuran novel Saman, karya Ayu Utami. Novel itu sedang ramai dibicarakan, karena selain menang sayembara Dewan Kesenian Jakarta, juga dianggap mendobrak segala tabu, yakni seks, agama, dan politik, seperti membawakan suara zaman yang muak dengan rezim Orde Baru. Tapi siang itu terdengar kabar mahasiswa Trisakti mati ditembak seusai demo damai. Malamnya, peluncuran Saman tetap diadakan dengan menghilangkan acara hiburan sebagai tanda bela sungkawa. Esoknya, Jakarta telah rusuh. Suatu pembukaan pameran yang direncanakan di TUK tidak dihadiri undangan. Kendaraan umum tidak beroperasi, jalan tidak aman. 10 hari kemudian, 21 Mei, Soeharto mengundurkan diri. Setelah itu, dunia sastra dilanda euforia kebebasan selama sekitar 5 atau 7 tahun. Karya penulis perempuan, kisah tentang LGBT, pemikiran kiri, kritik terhadap pemerintah, dan lain-lain memenuhi pasar buku. 10 tahun setelah reformasi, situasi berubah. Pasar buku didominasi buku-buku religi. Kekerasan atas nama agama meningkat. Penerbit dan penulis mulai kembali melakukan sensor diri. Tanggal 12 Mei 1998, para mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta melakukan aksi damai menuju gedung DPR MPR. Mereka memulai rally dari depan kampus Trisakti di Selipi sambil membagi-bagikan bunga. Tapi aparat menghadapi aksi damai mahasiswa dengan tembakan. 4 mahasiswa gugur. Mereka adalah Elang Mulia, Hendrawansi, Heri Hertanto, dan Hafidin Royan. Sunarmi, ibu dari Hafidin Royan, meratap di depan jenazah putranya. Kenapa ditembak? Kalau dia nakal kan cukup dipukul saja. Kenapa ditembak? Suasana di dalam ruangan saat itu sangat sendu, terhanyut dalam kesedihan. Dari arah belakang terdengar seseorang merapalkan kata, "Kita harus menang, kita harus menang." Tanggal 13 Mei 1998 dilakukan pemakaman para mahasiswa yang kemudian dinobatkan sebagai pahlawan reformasi. Gugurnya para martir reformasi itu membuat rakyat tersentak dan marah. Indonesia pun berkabung. Televisi, radio, surat kabar,
dan majalah dipenuhi berita duka dan tangisan dari berbagai pelosok negeri. Siang itu kerusuhan mulai menyeruak di sebagian kota Jakarta. Rakyat miskin yang kehilangan harapan bagaikan daun kering yang mudah tersulut api provokasi dan kemarahan. Setelah pemakaman 4 pahlawan reformasi, kerusuhan mulai terjadi di daerah Grogol dan menyeruak ke seluruh Jakarta. Dari tanggal 13 sampai 15 Mei terjadi penjarahan dan huru-hara yang meluas ke Bogor, Tangerang, Bekasi, bahkan ke Solo dan seantero Nusantara. Banyak korban berjatuhan. Menurut Kadispen Mabes Polri Brigjen Dai Bakhtiar, jumlah korban yang tewas di wilayah DKI 200 orang, belum termasuk 20 korban yang loncat dari gedung. Sementara di Tangerang 100 orang terpanggang dan jasad para korban sebagian besar dalam keadaan hangus. Belum pernah Jakarta lumpuh seperti ini. Kengerian mencekam, kendaraan umum tidak beroperasi, jalanan dipenuhi warga yang berusaha pulang dengan berbagai cara. Para wanita menjinjing sepatu hak tinggi dan berjalan telanjang kaki menyusuri jalanan yang dipasangi rintangan pagar berduri. Ita Martadinata adalah anggota tim relawan untuk kemanusiaan yang dibunuh secara misterius. Pembunuhan ini terjadi hanya berselang 3 hari setelah tim relawan mengadakan konferensi pers yang menjelaskan bahwa banyak anggota tim yang menerima ancaman pembunuhan bila tidak menghentikan bantuan mereka terhadap investigasi internasional tentang perkosaan dan pembakaran sejumlah perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 98. Sedianya Ita, 20 tahun, bersama ibunya dan 4 orang korban akan berangkat ke Amerika untuk memberikan testimoni kepada Kongres Amerika tentang tragedi tersebut. Pihak berwajib mengumumkan bahwa peristiwa ini hanya pembunuhan biasa, tapi tim relawan berpendapat peristiwa ini dimaksudkan sebagai ancaman kepada mereka yang terlibat di dalam aktivitas kemanusiaan untuk menghentikan kegiatan mereka. Penjarahan terus berlangsung selama 13 sampai 15 Mei. Kerusuhan ini telah mengakibatkan kerugian fisik di Jakarta sebesar 2,5 triliun rupiah. Menurut Gubernur Setiyoso, Kompas 18 Mei, kerugian terjadi akibat kerusakan 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal, 1.600 toko, 45 bengkel, 11 polsek, 380 kantor swasta, 65 kantor bank, 24 restoran, 12 hotel, 9 pom bensin, 8 bis kota, 1.119 mobil, 1.026 rumah penduduk dan gereja. Sementara itu, Bandara Halim Perdana Kusuma dibanjiri pengungsi warga asing dan WNI yang bergabung dalam arus evakuasi dari Jakarta yang dilanda kerusuhan. Pada malam hari di kantung-kantung pemukiman, suasana seperti yang digambarkan pada masa perjuangan 1945. Di setiap sudut jalan, para lelaki bersis kamling bergerombol dengan senjata di tangan. Mereka mempersenjatai diri dengan golok, samurai, sampai stick golf. Kewaspadaan yang tinggi terutama di daerah perumahan karena ada desas-desus akan terjadi penjarahan. Pada 16 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta mulai bergerak menuju gedung DPR MPR di Senayan. Dari waktu ke waktu mahasiswa terus berdatangan memenuhi gedung wakil rakyat, bahkan sampai naik ke atas atap gedung. Ribuan mahasiswa menginap dan bertahan di gedung tersebut dengan resiko apapun. Tuntutan mereka satu, Soeharto harus turun dari jabatan presiden. Gedung DPR MPR telah disita oleh rakyat. Suasana malam di gedung DPR MPR terasa mencekam. Walaupun banyak mahasiswa yang bertahan, terutama yang dari luar kota, suasananya tetap diliputi ketidakpastian. Mereka mengisi waktu dengan bermain gitar dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Dukungan mulai membanjir dari elit politik, organisasi non-pemerintah, buruh, dan rakyat. Kabinet Soeharto pun terbelah. Para menteri di bawah Ginanjar Kartasasmita mengundurkan diri dari kabinet. Bahkan Harmoko, ketua MPR dan loyalis Soeharto, dengan tegas mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Siaran pers disambut sorak-sorai massa. Akhir perjuangan panjang terasa makin dekat. Akan tetapi, kegembiraan tersebut ternyata datang terlalu cepat.
4 jam kemudian, Panglima ABRI Wiranto mengadakan rapat kilat dengan Kepala Staf dan Kapolri serta para Panglima Komando Operasi di Markas Besar ABRI dan menyatakan pernyataan tersebut hanyalah pendapat individual meskipun disampaikan secara kolektif. Sesuai dengan konstitusi, pendapat tersebut tidak memiliki ketetapan hukum. (20 Mei 98) Hari Kebangkitan Nasional, Pengadilan Negeri Jakarta Utara melangsungkan sidang putusan terhadap 6 orang terkait penyelenggaraan Kongres Rakyat Indonesia. Ke-6 orang itu seniman dan aktivis Ratna Sarumpait serta putrinya Fatom Saulina, pengacara Alexius Surya Cahayatomo, aktivis Nandang Wirakusuma dan Jol Taher, serta wartawan Ging Ginanjar. Mereka ditangkap saat berlangsungnya Kongres Rakyat Indonesia yang bermaksud memilih secara simbolik presiden versi rakyat pada 10 Maret 1998. Sehari sebelum Soeharto dipilih dan dilantik lagi sebagai presiden. Ke-6 orang itu dinyatakan bersalah namun dibebaskan pada hari itu juga, sehari sebelum Soeharto jatuh. Sebuah sandiwara persidangan yang panjang dan bertele-tele namun tetap harus dinanti dengan sabar. Persidangan ini diadakan tanggal 20 Mei, tentulah agar keputusan pengadilan tampak sebagai sebuah hadiah sehari sebelum jatuhnya Soeharto. Dan benar saja, mereka tetap divonis bersalah, tapi dijatuhi hukuman sesuai masa tahanan selama 70 hari, dengan kata lain, bebas. Sebuah dokumenter produksi Arte TV, televisi patungan Prancis dan Jerman mengangkat kisah mereka dengan judul Les Derniers Prisonniers de Soeharto atau Para Tahanan Terakhir Soeharto, karya Bernard de Word. Pada 21 Mei 1998, di hadapan para wartawan media seluruh dunia, Soeharto mengumumkan mundur sebagai presiden. Wakilnya, B.J. Habibie, langsung dilantik menjadi presiden RI yang ketiga. Akhir sebuah kediktatoran yang kejam dan congkak berakhir secara dramatis. Di jalan-jalan dan di gedung DPR, rakyat meluapkan kegembiraan dengan berbagai ekspresi. Sebuah fase baru dimulai, perjalanan transisi sebuah bangsa menuju demokrasi. Untuk mencegah hal buruk yang pernah menimpa negeri ini berlanjut, maka disusunlah 6 tuntutan reformasi. 1. Penegakan supremasi hukum. 2. Pemberantasan KKN. 3. Adili Soeharto dan kroninya. 4. Cabut difungsi ABRI dan Polri. 5. Pemberian otonomi daerah. 26 tahun dari reformasi 1998, di manakah posisi bangsa kita dalam perjalanan menuju demokrasi? Apakah Indonesia akan terpecah-pecah mengalami balkanisasi? Apakah akan muncul tirani baru atau reformasi berhasil? Jawabannya barangkali tergantung pada 20 Oktober 2024 hingga 5 tahun ke depan, Bray. Bagaimana menurut kalian, Bray? Tulis ocehannya di kolom komentar ya.